mengawali perkuliahan ini mata kuliah legal drafting, benar ya? Semester 2. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan ini, saya ucapkan kepada dulu Om Swastiastu. Sampai selamat di mengatai salam sujud ke yang melempar. Apa kabarnya semua? Baik. Setelah libur semester, kita mulai lagi masuk perkuliahan mata kuliah legal drafting ya. Nah, jadi di dalam perkuliahan mata kuliah legal drafting ini biasanya Bapak akan RPS-nya, rencana pembelajaran studi. Mungkin semester yang lalu sudah dijelaskan, tetapi di mata kuliah yang berbeda. Tata tertibnya adik-adik semua sudah paham kan? Sudah jelas semua. Dari semester 1, kemudian 2 sudah paham. Tidak boleh menggunakan contohnya baju kosong blok. Kemudian handphone harap di silent. Itu termasuk dalam tata tertibnya seperti itu. Jadi di sini pada pertemuan pertama kontrak kuliah, kemudian pertemuan keduanya yaitu mengenai pengertian legal drafting. Nah, kemudian tujuannya, kemudian norma-normanya, di situ ada statikanya seperti itu. Kemudian penafsiran undang-undangnya seperti apa. Nah, jadi legal drafting ini adik-adik sekalian sudah tahu nggak dari bahasa apa? Kok legal drafting? Kira-kira bahasa apa? Nah, jadi legal drafting ini adalah bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Pengertian legal drafting ini ada secara sempit dan secara luas. Silakan, ada yang tahu secara sempitnya dulu. Izin Pak menjawab. Ya, silakan. Secara sempit adalah Perkenalkan namanya dulu. sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Izin perkenalkan, nama saya Oki Bernardianto, Prodi Hukum Agama Hindu. Di sini saya akan menjawab secara sempit adalah penyusunan perencanaan dalam peraturan perundang-undangan. Ya, baik, bagus sekali jawabannya. Kemudian secara luasnya, Saya Pak. ya silakan. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Elda. Jadi saya ingin menjawab Pak secara luasnya yaitu kegiatan praktek hukum yang menghasilkan peraturan Pak. Ya, benar sekali. Jadi di sini secara sempit yaitu penyusunan atau peraturan perundang-undangan. Nah, itu secara pengertiannya secara sempit mengenai legal drafting tadi. Nah, selanjutnya secara luasnya adalah kegiatan praktek hukum yang menghasilkan suatu peraturan. Nah, jadi secara luasnya seperti itu, apa yang dimaksud legal drafting itu. Jadi pengertiannya seperti itu, legal drafting. Jadi pembuatan suatu peraturan. Sama yang Bapak jelaskan tadi di awal bahwa di masing-masing ada di daerah pun ada peraturan adatnya seperti itu, salah satu contohnya. Nah, kalau di perkuliahan juga ada aturannya, kontrak kuliahnya ada. Nah, kemudian contohnya pemerintah membuat peraturan perundang-undangan. Jadi yang membuat peraturan perundang-undangan itu adalah pemerintah. Nah, kemudian ada hakim. Hakim di dalam suatu persidangan ada suatu keputusan seperti itu. Keputusan pengadilan yang sifatnya mengikat publik. Dia seorang hakim akan mengeluarkan suatu keputusan. Pada intinya seperti itu. Swasta ini biasanya di pabrik, perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, mereka membuat suatu ketentuan atau peraturan privat. Nah, seperti perjanjian kontrak, kerjasama, kemudian sifatnya yang mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian kontrak itu. Jadi sebelum biasanya kalau mau kerja di dalam suatu perusahaan harus tanda tangan kontrak dulu. Di situ ada aturannya semua. Tata aturannya semua lengkap di situ, baik itu di dalam penggajiannya, kemudian liburnya, cutinya, kemudian nanti ada istilahnya bonusnya nanti di perusahaan, semua ada di kontrak perjanjiannya itu. Jadi bisa dimengerti ya semua ya. Apa itu legal drafting? Ya, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Nah, jadi dalam undang-undang kita sebagai warga negara Indonesia
sebagai rakyatnya kita harus patuh atau taat kepada aturan perundang-undangan seperti itu. Kita dari kecil sudah diajarkan, dari sekolah dasar sudah diajarkan bagaimana itu mengenai undang-undang dasar. Jadi seperti itu. Jadi kita memang sudah dituntut untuk tertib atau taat lah, seperti itu. Nah kemudian undang-undang dasar tersebut atau dinamakan peraturan perundang-undangan itu ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang di prosedur di dalam prosedurnya. Nah, jadi yang menetapkan suatu aturan itu ada pejabat atau lembaga negaranya. Seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin bisa kalian pahami dari penjelasan Bapak mengenai peraturan perundang-undangan ini. Di sini ada dasar hukum. Nah, kita sebagai adik-adik sekalian sebagai mahasiswa jurusan hukum harus tahu dasar hukumnya, awal mulanya, permulaannya. Jadi seperti itu. Harus tahu ya, jangan sampai tidak tahu. Makanya setiap mata kuliah itu pengertiannya paling inti pokok harus tahu dulu. Kalau nggak tahu pengertiannya, bagaimana ingin memahami isinya, seperti itu. Harus tahu judulnya apa dulu. Nah selanjutnya ke dasar hukumnya. Kalian harus tahu dasar hukumnya. Nanti untuk selanjutnya baru ke sejarahnya. Harus tahu ceritanya. Nah itu lebih gampang kalian memahami. Nah di sini untuk dasar hukum ada yang ingin mencoba menjawab? Silakan. Ya. Izin menjawab Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dendi, prodi Hukum Agama Hindu. Ya. Jadi dasar hukum yang pertama yaitu Pancasila, dan yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang ketiga atau yang terakhir Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Mungkin sekian. Ya, terima kasih. Benar sekali atas jawaban Ade. Jadi dasar hukumnya yang pertama itu yaitu Pancasila. Nah, jadi sini Pancasila itu sebagai segala sumber hukumnya, awal mulanya. Jadi patokannya itu yaitu Pancasila. Selanjutnya itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan itu tadi. Jadi tetap patokannya pada Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dia dari Pancasila kemudian ke Undang-Undang Dasar. Nah, dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, yaitu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ini adalah dasar hukumnya yang harus kalian pegang, harus kalian ketahui, harus kalian ingat di dalam mata kuliah legal drafting ini. Jadi dalam suatu pembuatan aturan atau undang-undang, dia harus tetap berpatokan dengan dasar hukumnya ini. Tanpa dia menggunakan dasar hukum ini mungkin tidak akan bisa suatu aturan itu tidak akan bisa dianggap legal atau dikatakan ilegal. Seperti itu. Untuk legal menjadi legal atau diresmikan sudah sah bahasanya. Jadi harus berdasarkan Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Itu baik untuk perjanjian di swasta, semua harus sesuai dengan aturan tersebut. Nah, saya Bapak kira sudah paham mengenai dasar hukumnya. Selanjutnya mengenai sistematika naskah akademik. Nah, jadi di sini ada suatu tips atau cara untuk pembuatan suatu aturan atau membuat naskah. Seperti itu bahasanya. Jadi untuk ini Bapak minta untuk membagi pembuatan kelompok. Tugasnya sekalian coba buat suatu sistematika atau kerangkanya dulu. Buat kerangkanya, nanti kalian bisa menudingkan, saling berdiskusi seperti itu untuk membuat kerangkanya.
Silakan. Ya, saling berdiskusi lah untuk membuat kerangkanya apa aja. Dibacakan salah satu dari anggota kelompoknya untuk suatu sistematika naskah dalam pembuatan naskah akademik. Silakan, seorang. Ya, silakan. Silakan jawab. Sistem naskah akademik. Ya, Yang pertama judul, ya, yang kedua kata pengantar, ya. yang ketiga daftar isi, Baik, yang keempat yaitu bab, ya. kedua bab kajian teoritis dan praktik dan empiris. Ya, cukup untuk keempat ya, sampai bab 4 ya. Ya. Ya, untuk selanjutnya silakan untuk kelompok 2 untuk melanjutkan setelah bab 4, bab 5 lagi. Bab 5-nya apa? Silakan. Yang kalian sudah diskusikan silakan. Ya, silakan satu orang untuk membacakan hasil dari diskusi teman-temannya. Ya, silakan. Ini Pak menjawab. Ya, silakan. Saya mewakili dari teman-teman Pak dari bab 5 yaitu landasan filosofis, sosiologi dan yuridis. Bab maaf Pak, tadi sebelumnya bab 4 Pak. Ya. Sekarang bab 5 yaitu jangkauan, arah pengaturan, ruang lingkup materi muatan undang-undang serta peraturan 6 kultur, bab 6 kultur serta pusat. Jadi kita sudah setelah kita berdiskusi mengenai sistematika yaitu naskah akademik tadi, sekarang Bapak akan memberikan tugas. Sekarang tugasnya yaitu membuat makalah tentang jenis dan hierarki legal drafting. Tugas yang sudah Bapak sampaikan, ngerti ya, sudah paham. Jadi Bapak tidak ada alasan lagi nanti untuk adik-adik sekalian untuk tidak mengumpul. Ya, mohon maaf, handphonenya tadi kita sesuai dengan peraturan karena kita sebagai mahasiswa fakultas hukum dari jurusan hukum harus taat dan tertib. Ya, bagi yang menggunakan handphone atau seluler pada jam perkuliahan silakan keluar seperti itu. Selamat bertemu di minggu ke depan seperti itu, diharapkan untuk kehadirannya seperti itu sesuai dengan aturan. Jadi sebelum Bapak mengakhiri perkuliahan ini, Bapak akhiri dengan Prama Santi. Om Santi Santi.